Halo para netizen, kembali lagi di channel Dua Kaki. Welcome back to with me. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur, panjang anu ini dan itu ya guys ya. Seperti biasa guys, kali ini kita pengen ngebahas soal politik lagi nih guys ya. Masih trending Twitter soal Pak Jokowi terkait ijazah asli atau enggak ya guys ya. Bahkan kemarin banyak elemen masyarakat yang menghampiri Universitas Yogyakarta ya guys ya. Dan seperti apa kelanjutannya? Mari kita bacain beritanya. Tapi jangan lupa buat kalian klik dulu tombol like, komen, dan subscribe di bawah ini. 3, 2, 1. Nah, lanjut ke Twitter. Ada apa dengan UGM Yogyakarta? Dan kenapa Jokowi yang notabene sebagai mantan Presiden RI tidak memberi contoh yang benar jika ijazah kita diduga palsu dan diragukan keasliannya? Malah ngotot tidak mau menunjukkan ijazah aslinya. Kenapa? Nih, buat kalian silakan guys. Ya, yang netizen-netizen ya kan, komen di bawah nih guys ya. Kira-kira kenapa sih ya Pak Jokowi sampai sekarang tidak menunjukkan ijazah aslinya? Tinggal posting aja di Instagram, prak gitu. Udah selesai semua guys ya. Ini kita lihat guys cuplikan di mana masyarakat ya, elemen masyarakat saat demo di UGM nih guys ya. Jadi sebetulnya gini, saya tadi bersama teman-teman tuh mengajak UGM itu untuk bersikap netral. Sama-sama kita pejuang. Jadi UGM itu jangan menjadi tameng siapapun. Jangan menjadi bemper siapapun. Jadi UGM itu harus juga melihat bahwa kita ini para peneliti itu ingin menjaga marwah UGM dan menjaga marwah Indonesia. Ya, atas hal-hal yang ditanyakan oleh rakyat. Nah, tadi cuma sayangnya ya, mungkin Pak Roy udah sampaikan bahwa kita pada saat pertemuan itu tidak diberikan data apapun yang seharusnya kita butuhkan. Karena kita nanti bisa menjadi kepanjangan mulut dari UGM. Bahwa UGM memberikan kepada kami dokumen-dokumen definitif. Dan itu hampir deadlock. Sampai terakhir, akhirnya skripsinya dikeluarkan. Nah, alhamdulillahnya kami dapat data baru. Pak Roy dan Pak Rismon sebagai ahli digital forensik dapat data baru. Ya, itu. Nah, jadi intinya adalah untuk dari sisi saya sendiri, saya ingin menekankan, Bu Rektor, diam saja. Pak Dekan, diam saja. Daripada Waduh, bahaya banget. Rektor, Pak Dekan disuruh diam nih guys. Gimana nih guys? Berikan informasi yang malah menyesatkan. Daripada tidak mau membuka hal-hal yang justru dibutuhkan rakyat. Kalau memang tidak punya data atau tidak punya pernyataan yang valid, yang mendukung kepada rakyat, untuk kita semua mendapatkan informasi dan kebenaran, lebih baik UGM diam saja. Jangan ditarik-tarik pada masalah yang rektor sekarang tidak tahu. Ini masalah rektor yang dulu. Kira-kira begitulah guys ya. Ini gue nggak mau lebih lanjut lagi. Gue takut kena copyright karena ini video dari YouTube ya guys ya. Dan intinya adalah ya, Pak Rektor dan Pak Dekan disuruh diam nih sama masyarakat ya, elemen masyarakat, karena diduga mereka memberikan informasi yang menyesatkan gitu guys ya. Ini kata beliau ya guys ya, bukan kata gua nih guys ya. Gimana tanggapan kalian? Silakan aja komen di kolom komentar ya guys ya. Lanjut, ijazah Jokowi tidak bisa ditunjukkan oleh Rektor UGM. Nah, ini dia guys, karena rektornya rektor baru katanya guys ya. Kita lihat dulu cuplikannya guys ya. Ketemu ya. Deadlock, rektor UGM kabur. UGM tidak bisa menunjukkan kabur anjir. Beneran kabur. Gawat banget sih ini. Gue tuh curiganya apa guys ya, ini kalau misalnya terjadi beneran ya, taruhlah terburuknya ijazah Pak Jokowi ini diduga beneran palsu gitu guys ya, beneran nih ya, asli palsunya nih guys ya. Lu bayangin deh, dimana ditaruh muka UGM gitu guys ya, universitas terfavorit ya bagi mahasiswa. Siapa sih anak SMA ataupun calon-calon mahasiswa yang nggak pengen masuk UGM gitu kan? Sebagian besar tuh pengen masuk UGM gitu. Tapi karena kasus ini gitu guys ya, mungkin bisa mencoreng nama baik UGM gitu guys ya. Mungkin ya. Bayangin guys ya. Nah, cuman cuplikan-cuplikan kayak gitu ya guys ya. Intinya nih, deadlock, rektor UGM kabur. UGM tidak bisa menunjukkan transkrip ijazah Mulyono ya. Bahkan transkripnya aja tidak bisa dimunculkan gitu guys ya. Padahal kan udah sekarang beda data gitu. Walaupun masih ada berkas-berkasnya pasti di kampus gitu guys ya. Lanjut, penguasa hukum Jokowi enggan tunjukkan ijazah asli Jokowi. Aneh banget anjir. Mantan rektor-rektor UGM duga ijazah Jokowi tak pernah ada. Nah lo kan, ya kan? Gimana? Nah lo kan, gimana coba nih guys ya? Kita lihat dulu guys cuplikannya guys. Narasi-narasi di luar
seakan-akan Kuasa hukum ini. seakan-akan kalau ada nih Pak Jokowi ijazah aslinya, tunjukkan saja. Kenapa tidak ditunjukkan? Apakah takut Pak Jokowi? Nah, itulah narasi yang selama ini mungkin sudah terbangun. Nah, itu kami sayangkan dan itu sangatlah tidak berdasar hukum dan sangat menyesatkan. Kenapa, Pak? Pertama, kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan dan sebagainya. Loh. Aduh, gua nggak ngerti lagi nih guys ya soal kuasa hukumnya Pak Jokowi nih guys ya. Ini tanggapan kalian gimana nih? Kalian setuju nggak kira-kira sama kuasa hukum Pak Jokowi nih guys ya? Ini kalau misalnya opini gua nih guys ya, pendapat gua nih kan. Kalau Pak Jokowi ini kan mantan presiden kita ya kan, pejabat publik ya, garis bawah guys, pejabat publik. Otomatis publik juga pengen tahu gitu kan silsilah keluarganya, keluarga Pak Jokowi. Bahkan harusnya ijazahnya pun publik harus tahu. Yo, Pak Jokowi ini tamatan SMA ini loh, tamatan SD ini loh, ya kan, tamatan universitas ini gitu loh kan. Karena apa? Karena garis bawah tadi guys, pejabat publik gitu guys ya. Publik harus tahu dan harus pengen tahu pokoknya gitu guys ya. Dan tamatan apa minimal gitu guys ya. Jadi kalau misal dikatakan kalau tidak diminta oleh hukum ataupun berwenang itu nggak masuk akal banget karena pejabat publik gitu. Coba gue tanya deh, selain Pak Jokowi, pejabat publik mana yang tidak melampirkan ijazah ataupun riwayat kehidupannya ya guys ya. Contoh kecilnya ya guys ya, Pak Jokowi mengupload foto ijazah ataupun saat kuliah di UGM, begitu kira-kira guys. Ini aneh nih, ini kita lanjut lagi nih guys ya. Itu pasti kami akan taat dan kami tunjukkan. Tapi jika tidak, untuk apa kami tunjukkan? Karena hal ini juga berpotensi untuk menimbulkan presiden yang sangat-sangat buruk. Bayangkan saja Mas dan Mbak. Mungkin Mas dan Mbak mempunyai ijazah sendiri. Dari SD, SMP, SMA juga mungkin, hingga kuliah juga. Iya. Bayangkan jika ada orang tiba-tiba minta, tunjukin deh Mbak. Ya buat apa? Kita bukan pejabat publik. Ijazahnya. Ini gue nggak ngerti lagi cok. Apakah langsung Mbak wajib tunjukkan? Ya Allah, kalau orang kantor nih, kalau gua nge-review kerja, mana ijazah kamu yang terakhir deh, ijazah kuliah kamu gitu kan. Ya gua tunjukin, orang diminta sama kantor gitu kan. Toh gua juga ada keperluan gitu, pengen daftar kerja gitu, pengen lamar kerja gitu kan. Nah ini gua bukan pejabat publik, orang tiba-tiba minta ijazah gue yang ngapain gua kasih gitu. Kecuali gua pejabat publik, DPR, MPR gua gitu kan. Ya kalau publik minta ya pasti kita tunjukin gitu loh guys. Duh, udah capek guys. Lanjut, Jokowi ijazahnya palsu. Si Fufafa juga pendidikannya nggak jelas, SMA nggak jelas, S1-nya pun nggak jelas. UGM Yogyakarta itu milik negara, bukan milik Mulyono. Nah, ini dia. Kok malah demi Mulyono kalian nantangin rakyat diajak perang di pengadilan? Begitu kira-kira guys ya. Makanya tadi ya, gua nggak tahu dan nggak ngerti lagi sama kuasa hukum Pak Jokowi. Bisa-bisa dia menyebutkan untuk apa ijazah Pak Jokowi ditunjukin ke publik. Nah, kira-kira untuk apa, kalian komen aja di kolom komentar guys. Baik teman-teman, jadi itu aja ya guys ya tentang ijazah Pak Jokowi. Jadi bisa kalian komen gimana tanggapan kalian tentang kuasa hukum Pak Jokowi, gimana tanggapan kalian soal ijazah Pak Jokowi ini ya guys ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Gue Dua Kaki undur diri, sampai jumpa nanti.